Kami percaya ya Pak Suyatna akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Ya, Shalom, selamat pagi semua warga Kerajaan Allah, tubuh Kristus, khususnya dari Koram Deo. Terima kasih untuk perjamuan kudus tadi yang menyegarkan, menguatkan kita, ya, yang dibawakan oleh Ibu Irma dengan suara yang mantap lantang, ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, sharingnya dengan topik Enough is enough, cukup. Memang topik cukup ini menarik ya. Coba kalau misalnya itu tulis di chat nanti ya. Hidup ini kan apakah Anda hidupnya cukup atau kekurangan atau kelimpahan? Ada satu kalau kekurangan, dua itu cukup, tiga itu ya berkelimpahan. Wow. Iya, oke. Jadi kata cukup ini sangat relatif sekali ya. Kalau kita kembali kata cukup itu masing-masing orang kalau ditanya, kamu hidupnya cukup nggak? Biasanya ya, dia akan mengatakan ya masih ada kekurangan ini, kekurangan itu ya, berbagai-bagai hal. Saya teringat satu kisah ini ya. Ada satu orang yang amat sangat kaya ya, berapa puluh tahun lalu ya. Suatu kali Rockefeller, Raja Minyak Amerika, ditanya oleh wartawan ya waktu itu ya, tanya, bos, apa artinya cukup bagi Anda? Ya, apa sih artinya cukup? Dia udah kaya raya, udah mau apa aja bisa beli lah artinya ya. Terus jawabnya apa? Enough is $1 more ya. $1 lagi jadi ya. Jadi artinya dia bilang cukup. Oh, cukup itu beri saya $1 lagi, $1 lagi. Itu baru saya cukup. Nah, jawabannya ya. Jadi artinya dia akan terus-menerus tambah kekayaannya. $1 lagi, $1 lagi dan seterusnya sehingga dia tidak pernah merasa cukup. Ya. Ini orang kaya loh. Orang yang berkelimpahan loh. Orang yang semua ada loh, ya. Saya punya teman juga ada yang, waduh udah kaya raya dah. Saya pikir hebat dah dia. Ya, luar biasa. Udah duitnya udah tate dah. Cuman dia hidupnya simple, sederhana begitu ya. Dan terus ya mencari ya. Dia anak Tuhan, cuman belakangan ini agak mundur begitu ya. Saya udah ajak lagi, tapi dia mungkin dengan segala kesibukannya itu yang terus ya gaya seperti $1 more, terus padahal dia makin menumpuk luar biasa gitu ya. Ya, saya terus mendoakan supaya dia ya balik lagi ya mengingat Tuhan gitu dalam segala perkara. Oke, jadi cukup tuh relatif kita lihat ya. Ya, apalagi kalau orang yang merasa kekurangan pasti dia akan ya merasa ya, aduh saya nggak cukup. Orang yang cukup juga mungkin juga, ya saya ini masih ada kurang-kurang gitu. Orang yang udah berkelimpahan juga $1 more. Jadi ini memang menarik sekali, menarik. Terus apa kata Alkitab? Kita baca ya. Amsal 30 ayat 8-9 ya. Di sini si penulis namanya Agur bin Yake ya. Dia mengatakan begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan loh, ya. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Jadi sini kita lihat ya, Agur bin Yake ini dia menyampaikannya, si penulis ini ada 3 status yang tadi kita sudah sebutkan, miskin, cukup, dan kelimpahan. Ya, dan dia
meminta apa? Cukup ya. Ya, dia minta cukup. Di sini dikatakan bahwa Tuhan, saya minta ada dua hal sebelum saya menutup mata. Ada satu ayat, ayat 7 ya. Adalah berilah saya ini, ya ini, makanan yang menjadi bagian buat hidupku. Ya, cukup menikmati makanan yang menjadi bagianku ya. Jangan aku jadi miskin, begitu sulit sehingga aku mencuri, mencemarkan nama Tuhan. Dan juga jangan diberi aku kekenyangan, kekayaan, kelimpahan sehingga aku wah, lupa Tuhan. Siapa kau Tuhan? Waduh, ya congkak, sombong, ya arogan begitu itu ya. Ya. Jadi dia Tuhan, berilah ya makanan yang menjadi bagianku ya. Jadi itu dia berseru sama Tuhan minta cukup ya di sini ya. Terus kata-kata itu seperti juga di dalam doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami yang tadi juga kita telah sampaikan, berilah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ya, makanannya secukupnya. Yesus mengatakan secukupnya. Besok kalau kita doa Bapa kami ya makanan yang secukupnya. Lusa makanannya cukup. Jadi kita hidup tuh balance itu ya. Nggak kekurangan, ya nggak kelimpahannya sampai kita tuh melupa ya. Tapi saya kadang-kadang suka berpikir ya, apakah orang yang miskin tuh selalu mencuri? Belum tentu loh, ya, belum tentu juga ya. Tapi kebanyakan mereka aja merasa karena kekurangannya mendorong untuk melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan. Tapi banyak juga orang-orang yang miskin seperti janda yang miskin yang memberikan persembahan ya, yang Yesus pandang dia tuh memberi dengan sukacita ya, memberi di dalam segala kemiskinannya dengan sukacita dan Yesus memuji dia ya Tuhan. Jadi ya miskin itu bukan harus menjadi konotasi seorang pencuri atau apa ya. Memang ada dorong-dorong untuk mencukupi ya, tapi bukan menghalalkan segala cara ya. Tapi dia tetap berserah pada Tuhan. Orang yang cukup ya itu juga saya katakan tadi ya, belum tentu dia juga istilahnya udah tenang, sukacita, damai sejahtera karena semua ya sudah tercukupi ya. Banyak juga orang yang cukup nggak merasa cukup. Ya, orang yang kelimpahan demikian juga ya tuh. Ya, apakah orang yang kelimpahan tuh dia harus congkak sombong? Banyak juga loh orang-orang yang berkelimpahan ya, dia tuh menjadi berkat gitu. Sebab apa ya? Kita lihat ya, cukup tuh apa sih? Kalau Anda mempunyai satu gelas yang kosong ya. Gelas kosong ini diisi tetes demi tetes air ya. Terus ya, gelas itu akan makin penuh ya, sedikit demi sedikit tambah ya, sampai satu titik dia very very full, cukup penuh. Nah itu cukup. Dan ketika satu tetes lagi ditambahkan ke dalam gelas, maka tetesan itu tidak akan tertampung, dia akan luber, akan melimpah keluar ya. Jadi itu kalau ya kelimpahan tuh meluber ya. Dan kita dengan segala kelimpahan kita menggunakannya kembali lagi untuk menjadi berkat, untuk memberkati, untuk pelayanan, untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan ya. Jadi kembali lagi di sini kata-kata dari Agur bin Yake, dari doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang cukupnya pada hari ini, bukan besok, bukan 1 bulan lagi, hari ini makanan kami, rezeki kami, berkat kami ya secukupnya. Saya teringat kisah mana surgawi ya, mana surgawi kita ingat ya, ketika Bani Israel keluar dari Mesir, dia diberi makan mana surgawi ya, roti surgawi ya, roti yang turun dari surga setiap pagi ya. Kalau orang-orang Israel keluar dia lihat, waduh itu di depan putih gitu ya, seperti salju. Nah itu roti dari surga ya. Mereka mengambilnya ya untuk makanan dia satu hari. Dan Musa melarang mereka simpan buat besok ya, sebab kalau dia simpan akan berulat, akan jadi busuk. Jadi itu benar-benar mana surgawi itu cukup buat hari itu. Kecuali
hari Sabat, menjelang hari Sabat ya. Mereka tidak boleh bekerja, mereka harus berdiam. Nah, pada hari ke-6 itu dia boleh mengambil double ya. Porsi yang double portion ya. Boleh diambil ya. Supaya nanti hari Sabat dia udah ada persediaan. Itu ya. Jadi di situ juga sudah diajarkan dalam perjanjian lama, di situ dikatakan ya, kita belajar cukup ya dalam segala hal ya. Ya, kita lebih dalam lagi kita akan membahas ada 3 hal dari kata cukup ini. Kata cukup ini yang pertama, terus-menerus bergantung pada Allah. Ya. Jadi kalau kita, kenapa Yesus mengatakan begitu? Kenapa mana surgawi itu diberikan pada hari ini? Supaya apa? Ya, supaya kita terus-menerus setiap hari ya. Berilah kami pada hari ini berkat kami, rezeki kami, kesehatan kami, ya segala sesuatu secukupnya ya. Jadi di sini hari ini makanan untuk hari ini, besok ada makanan untuk besok dan seterusnya, ya. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ya. Jadi kita tuh benar-benar bergantung terus sama Tuhan, ya. Kalau kita seringkali kita lihat ya, kalau kita udah berkelimpahan banyak orang memang ya sudahlah cukup, apalagi deposito udah besar apa itu emang ada kecenderungan terjadi distraksi ya. Saya teringat ya orang kaya yang bodoh di dalam Lukas ya, Yesus bercerita ya, ada orang kaya yang memiliki waduh harta yang berlimpah-limpah ya, hasil panen yang luar, dia perluas lumbungnya, dia taruh di lumbungnya berlimpah-limpah luar biasa. Dan orang kaya itu langsung dia wah duduk dengan tenang, dia hahaha, dia tertawa ya, dia berkata dengan dirinya, hai jiwaku, bersukacita, bersenang-senanglah, lihatlah, deposito kau udah luar 7 turunan juga mungkin nggak habis, udahlah, udah happy lah hidup ini begitu ya. Dan Tuhan pada saat itu dia bilang, kamu yang bodoh, orang kaya biasanya pintar-pintar ya. Orang kaya bisa mengumpul harta bukan orang yang bodoh, tapi di mata Tuhan, kamu yang bodoh, dia bilang begitu ya. Bagaimana jikalau hari ini, detik ini, engkau kucabut jawabnya. Untuk siapa itu? Kekayaanmu ditinggalkan. Jadi kita jangan jadi orang yang bodoh ya. Ada kata Tuhan beri kelimpahan, kekayaan, kita menjadi orang kaya yang apa ya? Yang pandai, yang bijak gitu ya. Dan semuanya kembali lagi harta yang Tuhan berikan ya, kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Filipi 4:19 kalimatnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya ya dalam Kristus. Jadi Allah tuh selalu memenuhi segala keperluan kita, bukan kebutuhan kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Kita ingin ini, ingin itu, keinginan itu banyak sekali gitu ya. Tapi di sini di dalam Filipi 4:13 Allah tuh sebenarnya ingin ya segala keperluan setiap hari ya. Dia mau memenuhi ya, ketika kita mengikrarkan, mendeklarasikan itu setiap pagi ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Waduh, saya kalau ucapan hal-hal gitu, aduh, kita membayangkan kekayaan dan kemuliaan Kristus. Waduh, seperti apa itu, kita tuh nggak ada apa-apanya, itu sangat kaya pencipta langit dan bumi ya. Bahkan dikatakan apa artinya jikalau kamu memiliki ya seisi dunia ini, dalam Matius 16:24 itu katakan apa artinya kamu memiliki kekayaan seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa ya. Jadi kembali lagi di situ kita sadar ya bahwa Tuhan Allah akan mencukupi kita di dalam segala perkara. Nah, di dalam perjanjian lama ini ayat yang sangat terkenal yang saya senang sekali ya kalau mengulang-ulang ayat ini, Mazmur 23 ya. Ayat 1-2, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Di situ ada kata-kata takkan kekurangan aku, dalam bahasa Inggrisnya I shall not want. Udahlah, aku udah nggak punya keinginan apa-apa lagi. Rasanya udah Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara, Dia gembala kita, Dia membaringkan kita di rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwa kita. Ya, wah, itu tuh kata-kata benar-benar kalau kita renungkan,
Ya, domba yang berbaring di rumput itu berarti domba yang udah cukup kenyang ya. Dia berbaring ya, dan dia menyegarkan jiwa kita. Ya, tapi sekalipun aku berjalan dalam lembah saja, di balik segala ya kelimpahan, kecukupan yang Tuhan berikan sebagai kita juga satu saat ada perjalanan ya di dalam lembah kekelaman. Kita punya tongkat dan gada Kristus. Ketika kita mengiring Kristus, kita jalan setapak bersama dengan Kristus ya. Kita akan mengalami satu terobosan, akan mengalami jalan keluar, akan mengalami kemenangan. Ada tongkat dan gadanya ya yang selalu menjaga kita ya, sehingga kita akan berakhir dengan kemenangan ya, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai aku sepanjang hidup kita ya. Jadi ini yang pertama ya, cukup ini kita benar-benar harus bergantung pada Tuhan ya, hari lepas hari dan seterusnya ya. Kita benar-benar melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar, dan sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, ya, dari kata cukup itu ya. Kalau tadi terus bergantung pada Tuhan, kedua, usaha kita juga untuk mencukupkan diri. Ya. Jadi kita udah berdoa, sudah apa, kita duduk diam, cicing wae, cenah teh ya. Kuai-kuai, diam-diam, tenang-tenang ya. Ya, nanti Tuhannya datang dari langit atau bagaimana ya. Tapi di sini cukup juga kita harus usaha ya. Sebab di dalam Tesalonika Paulus sih mengatakan juga, orang yang tidak bekerja jangan makan ya. Artinya dia juga harus ada usaha, harus semangat. Nah, kita lihat di contohnya Rasul Paulus luar biasa ya. Di dalam Filipi 4 ayat 11-13 yang demikian bunyinya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaannya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Ini ayat ini benar-benar luar biasa. Paulus itu latar belakang orang yang hebat, orang yang kaya raya, orang yang terhormat, ahli Taurat, Sanhedrin itu orang yang ya sangat amat dihormati gitu. Sampai kita tahu kisahnya ya. Dan dulu nama si Saulus ya, yang menjadi penganiaya, pembunuh ya orang-orang Kristen ya, sampai dia ketemu dengan Tuhan waktu ada dalam perjalanan ke Damsyik. Kita tahu kisah itu ya, sampai karena dia jumpa dengan terjadi pembalikan, terjadi sehingga aduh, apa yang dahulu aku anggap untung itu sampah dibandingkan dengan Kristus, itu luar biasa tuh ya. Jadi di sini dia tahu apa itu hidup dalam kekurangan, apa itu hidup dalam kelimpahan ya. Aku belajar ya, ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dia tuh ya jadi fleksibel, dia mengimbangi ya di dalam segala keadaan. Makan keluar kata-kata segala perkara dapat ku tanggung ya di dalam Dia yang memberi kekuatan ya, kata-katanya. Tuhan Yesus sahabat yang setia ya. Percaya saja Tuhan menolong. Ya kurang lebih kata-kata yang seperti gitu ya. Jadi ya itu kata-kata yang terkena di dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala kehidupan kita punya Tuhan ya. Dan Dia yang menyanggupkan kita untuk berjalan mengatasi segala sesuatu. Kita lihat juga kalau Rasul Paulus itu ya belajar mencukupkan diri ya. Dengan apa? Dia juga tukang tenda ya. Kalau kita baca di Kisah Rasul 18 itu ada kisahnya, dia mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sebagai mempunyai bisnis juga, tukang tenda, tukang kemah ya. Ya. Saya percaya itu semua dia lakukan apa? Untuk mencukupkan diri.
Ya, dia nggak bergantung, nggak minta-minta sana sini nih saya buat pelayanan, ini apa itu ya itu oke is oke ya, ya bukan enggak, tapi jangan bergantung gitu. Apa yang dia bisa ya, makanya di dalam pelayanan misi dulu ya saya masih when I was young ya saya sekarang juga young gitu ya. Eh, itu pelayanan misi di daerah-daerah sekarang udah 4.000 orang tuh ya yang dibangun gereja-gereja dulu ya. Setiap itu dibantu, ada tiap bulannya hamba-hamba itu dibantu dan juga bukan hanya dibantu keuangan, dia bantu juga untuk mandiri gitu ya, ya beternak, menanam ikan dan sebagainya. Itulah ada lagi itu bagian apa namanya pelayanan diakonia untuk mereka sehingga mereka itu enggak hanya bergantung dari persembahan dari jemaat sehingga merasa aduh saya ini persembahannya bagaimana kekurangan ini itu, tapi ayo ya bangkit ya apa yang ada daripadamu pakai ya dari apa yang ada ya. Paulus ada kepandaian membuat kemah ya, dia pakai itu, dia jual kemah, dia dapat uang untuk pelayanan untuk ini itu ya, ya itulah cukup ya, ya itu happy gitu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kecukupan itu memberi keuntungan besar dalam ibadah. Ya memang sih ya, kalau kita cukup ya, kita apa ya, pasti dalam ibadah, ya, dalam segala sesuatu kita pasti tenang ya. Ya, kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Betul ya? Kau coba kalau kita, aduh ini lagi ibadah, tuh keingatan, aduh besok nih gue mesti bayar ini nih, kontrakan nih ya. Aduh besok ini bayar listrik belum, atau ini itu tuh emang sangat mengganggu ya. Ya saya mengerti itu hal-hal gitu tuh. Nah, gimana kita tuh bisa mengatur, memanage segala sesuatunya dengan baik dengan hikmat Tuhan. Gimana kita juga seperti Paulus itu melakukan apa yang bagian yang Tuhan berikan pada kita sehingga segalanya tuh bisa diatur gitu ya. Tuhan memberikan hikmat bagi kita ya. Jadi sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apapun juga keluar. Asa ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ia dalam berbagai-bagai apa ya nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi memang ya, di sini yang ketiga nih emang kalau kita cukup, tapi jangan kita tuh menghalalkan segala cara. Kita lihat ya kalau kita waduh melulu ya mamon terus uang ya, di situ katakan itu uang itu akar segala jahat sehingga kita melakukan segala by hook or by crook katanya dengan segala cara pokoknya gue bagaimana dapat duit ya, itu hati-hati ya. Firman Tuhan mengingatkan gitu ya. Jadi kita mesti berpada dengan apa yang ada, kita boleh mengatur, kita boleh seperti Paulus yang tadi ya dia lakukan. Kalau itu semua kita laksanakan, kita pasti akan mengalami kecukupan dan ke dalam kecukupan kita ada apa ketenangan dan pelayanan kita segala sesuatu dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu saja yang saya bisa sharingin. Amin, 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 amin. Saya kembalikan pada host.